Kenapa kita harus membahas tentang Allah yang mengekspresikan cintanya kepada kita melalui alam yang masih kita lihat? Kenapa? Kenapa? Karena seringkali kita mencoba untuk menjawab pertanyaan kenapa ada penderitaan, kenapa ada kejahatan di dalam dunia ini. Dan kemudian kita melihat Allah sebagai penyebab. Kita pikir kalau Allah ini cinta adanya, kenapa dia membiarkan saya ini menderita? Dan lain sebagainya. Dan pertanyaan bagi kita di akhir pelajaran kita ya. Lihatlah dunia yang diciptakan. Dengan cara apakah Anda dapat melihat di dalamnya refleksi kasih Allah? Terlepas dari kerusakan akibat dosa. Ya, terlepas. Kalau saja Anda melihat alam ini, melihat keindahan yang ada di pegunungan, ya, di lautan dan lain sebagainya. Wow, kita bisa melihat bagaimana segala sesuatu itu apa? Memiliki, kita mengenal istilah para ilmuwan kata berbicara tentang ekosistem, sistem yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Walaupun dunia mungkin oleh sebab dosa semakin lama semakin memburuk, semakin rusak, ekosistem itu rusak. Tapi mari kita lihat sebelum itu rusak total, ya saat ini, kalau Anda pergi keluar, melihat bagaimana keindahan yang terdapat, yang ada, yang masih tersisa di alam, maka pada saat Anda melihat alam yang begitu indah, bunga-bunga, pohon, taman, pegunungan, ya, ada esnya dan lain sebagainya. Wah, Anda tidak bisa tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah kita. Nah, pelajaran dia kemudian tanyakan, bagaimanakah kita dapat belajar untuk menarik pelajaran tentang harapan dari ekspresi kasih Tuhan yang dinyatakan dari ciptaan, dalam ciptaannya? Kita belajaran bahwa itu adalah Allah yang kasih, saudara. Allah yang kasih, tapi manusia yang rusakkan. Manusia yang apa? Yang mengeksploitasi alam kita ini. Sehingga gantinya kita melihat adanya burung-burung di pohon-pohon yang tinggi dan besar. Pohon-pohon itu ditebang. Digunakan manusia untuk apa? Keuntungan kepengnya, keuntungan uangnya, dan lain sebagainya. Sehingga burung-burung, ya, atau seperti di Kalimantan, ya, orang utan itu tidak lagi memiliki tempat. Dan kita kehilangan keindahan-keindahan ekosistem yang dapat terjadi. Itulah sebabnya kita dapat melihat kasih Allah di alam. Tapi mari kita lihat. Pelajaran kita berbicara bahwa kasih itu dapat dia berikan juga kepada manusia. Allah memberikan kasihnya juga kepada manusia. Supaya kita dapat mengekspresikan kasih itu kepada sesama. Mengekspresikan kasih itu kepada sesama. Jadi itulah sebabnya manusia kita seringkali berbicara tentang cinta. Kita berbicara tentang kasih itu. Dan kita banyak sekali, lagu-lagu hampir 90% lagu-lagu yang ada di dunia saat ini berbicara tentang kasih, tentang cinta. Dan manusia mencoba untuk mencari tahu, I want to know what love is. Seperti lagu-lagu dulu ya. Lagu-lagu ya yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dunia ya. Kita ingin mencari tahu tentang apa itu kasih, apa itu cinta. Dan definisi-definisi tentang cinta itu pada umumnya kalau Anda membuka saya tidak punya kesempatan lagi membuka definisi-definisi cinta, itu seringkali itu ada perasaan kita. Aduh, saya melihat seorang pria, saya melihat seorang wanita, ya misalnya ya, seorang wanita katakan saya melihat seorang pria yang hebat, yang gagah, saya jatuh cinta. Perasaannya membawa dia untuk jatuh cinta. Seorang pria melihat seorang wanita, ya, yang dia pikir kena di hatinya. Dan dia katakan, aduh saya jatuh cinta. Dari mana Anda tahu Anda jatuh cinta? Bahkan ada yang belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Hanya melihat gambarnya saja di Facebook, langsung jatuh cinta. Kenapa? Oh, perasaannya. Dia memiliki perasaan, melihat saja wajahnya yang sudah sedikit difilter di Facebook atau Instagram, langsung jatuh cinta ya. Kenapa? Karena cinta itu seringkali didefinisikan dengan apa ya? Dengan perasaan. Tapi seperti yang ditulis di artikel di Time Magazine ini ya, dikatakan apa? We are defining love the wrong way. Kita mendefinisikan cinta dengan cara yang salah. Kenapa? Apa yang salahnya dari definisi kita tentang cinta ya? Dikatakan di sini, sudah waktunya, dikata dalam artikel ini ya, sudah waktunya bagi kita untuk mengubah arti kata cinta. It is time for us to change the meaning of the word love. Ya. Kenapa artikel ini katakan, the word is mostly used according to the first definition given in the dictionary, an intense feeling of deep affection. Jadi kata tersebut kebanyakan digunakan menurut definisi pertama yang diberikan dalam kamus sebagai apa? Perasaan kasih sayang yang mendalam. Intense feeling of deep affection. In other words, dengan kata lain, love is what one feels.
Cinta itu adalah apa yang dirasakan seseorang. Tetapi penulis artikel kita ini dia katakan apa ya? Setelah dia bertahun-tahun berbicara dengan pasangan itu sebelum, selama, dan setelah pernikahan, ya after years spent speaking with couples before, during, and after marriage, and of talking to parents and children struggling with their relationship. Bukan hanya penulis ini berbicara tentang apa ya? Orang-orang yang sebelum, sementara, dan setelah mereka menikah, dan lain sebagainya. Tapi dia juga berbicara dengan orang-orang tua dan anak-anak yang bergumul dengan hubungan mereka. Nggak benar hubungan mereka. Berkelahi antara orang tua dan anak. Ya, dalam hubungan mereka. Saya yakin dia katakan, I am convinced of the partiality. I am convinced of the partiality of the definition. Love should be seen not as a feeling, but as an acted emotion. To love is to feel and to act lovingly. Dengan kata lain dikatakan apa ya? Saya yakin akan kurangnya. Ada yang kurang dengan definisi tersebut. Bahwa dikatakan apa? Cinta harus dilihat bukan sebagai perasaan, tetapi sebagai emosi yang diwujudkan. Emosi yang diwujudkan. Mencintai adalah merasakan dan bertindak dengan penuh cinta. Ya, dengan penuh cinta. Jadi dengan kata lain, kita cinta itu harus apa? Diwujudkan. Wujudnya yang bagaimana? Mungkin Anda bertanya kan, wujud yang bagaimana wujud cinta itu? Kenapa saya harus tanyakan wujud yang bagaimana? Karena ada orang-orang, antara suami, dia hajar istrinya, dia katakan, oh ini wujud cinta saya kepada istri saya. Dan ada istri-istri juga yang pikir, aduh nggak apa-apa lah. Mungkin dia bicara ke, dia punya counselor, it's okay. Ya, he hits me. Oh, dia melukai saya karena dia mencintai saya. Apa betul? Kalau Anda mencintai seseorang, Anda hajar orang tersebut, Anda pukul orang tersebut. Ya, inilah dikatakan dari artikel ini ya. Too many women have told me, with bruises visible on their faces, that the husband who struck them loved them. Banyak sekali ibu-ibu dikatakannya yang pada saat itu mukanya sudah orang Manado bilang bangka-bangka, bengkak-bengkak, tapi dia katakan tetap aja ibu-ibu tersebut atau wanita tersebut katakan, wah suami saya menghajar saya, menggampar saya, karena mereka mencintai saya. Nah, kenapa? Karena bagi mereka cinta itu bukan sebatas tindakan. Yang penting suaminya merasa cinta. Dia merasa cinta kepada saya. Dia mencintai saya, makanya dia cemburu. Dan dalam kecemburuannya, nggak apa-apa lah kalau dia pukul saya. Kalau saya dihajar dalam kecemburuan, it's okay. No, that is not okay. Itu nggak benar itu ya. Itu nggak benar. Kenapa? Karena you do not love someone whom you repeatedly beat and abuse. Anda tidak sesungguhnya mencintai seseorang yang Anda berulang kali harus pukul dan aniaya. Mungkin kita memiliki perasaan yang kuat terhadap mereka. You may even believe you cannot live without them. Mungkin Anda tetap mencintai suami Anda atau istri Anda yang pukul-pukul Anda. Karena bukan hanya yang mayoritas suami yang pukul istri, tapi ada juga istri yang pukul suami juga ya. Tapi poinnya adalah kita mungkin berpikir, wah saya nggak bisa hidup tuh tanpa suami atau istri saya. But the truth is, kalau kita saling hajar-menghajar, you do not love them. Anda tidak mengasihi mereka. Saya tidak perlu memberikan statistik demi statistik ya. Ada satu artikel yang diberikan oleh CDC, dikatakan Racial and Ethnic Differences in Homicides of Adult Women and the Role of Intimate Partner Violence. Kenapa artikel ini menyebutkan bagaimana lebih dari setengah wanita yang terbunuh di Amerika itu mungkin ada yang sebagian kecil itu dibunuh oleh orang-orang yang merampok mereka. Tetapi mayoritas wanita yang mati di Amerika itu dibunuh oleh pasangan mereka. Ya, dibunuh oleh pasangan mereka. Dan mereka yang dibunuh oleh pasangan yang lebih dari setengah, 90%, 90% itu yang dibunuh oleh pasangan mereka itu they were murdered, they were killed in the name of feeling of affection. Perasaan kasih mereka. Kenapa? Waduh, karena dia cemburu melihat istrinya mungkin jalan-jalan. Jadi dia ada dikatakan, oh dia memiliki perasaan kasih, makanya istrinya dibunuh. Aduh. Ya, the truth is that is not love. Ya, pembunuhan atas nama cinta itu tidak benar. Itu pembunuhan atas nama benci atau dengki dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, kita sudah terbiasa dengar dengan filsafat dunia ya. Waktu saya masih SMA, saya suka ya waktu dulu ya masih di Mesir dan lainnya. Saya sering mendengarkan lagu dari Nazaret ini ya.
yang judulnya Love Hurts. Dikatakan love hurts, bahwa kasih itu apa? Menyakiti. Kasih itu memberikan luka. Kasih itu membuat kita apa? Terluka, meninggalkan bekas dan lain sebagainya. Ya. Dan itu memberikan take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Love hurts, love hurts. Kasih itu apa ya? Dikatakan menyakiti. Makanya itu orang-orang bilang, oh nggak apa-apa saya kalau dihajar oleh pasangan saya, pendeta. Itu memang itulah kasih. Kasih itu apa? Menyakiti. No. Love does not hurt. Itulah sebabnya artikel lainnya di Media Magazine. Di Media Magazine dikatakan, true love doesn't bring sadness, disappointment, pain, or problem. Cinta sejati tidak membawa kesedihan, kekecewaan, sakit, atau masalah. Love is not supposed to hurt. If it does, then it is absolutely not a true love. Cinta tidak seharusnya menyakiti. Jika iya, maka itu sama sekali bukan cinta sejati. Jadi artikel ini mungkin dia tahu juga lagu dari Nazaret tadi ya. Mungkin dikatakan apa? Anda mungkin sering mendengar banyak orang mengatakan bahwa cinta itu menyakitkan. Dan kita semua cenderung, ini bayangkan, ini artikel ini bukan dibuat oleh seorang pendeta atau apa, tidak ya. Ini Popular Magazine, mungkin penulisnya juga nggak percaya Tuhan, mungkin ya. Tapi dikatakan apa ya? Dikatakan kita semua cenderung mengikuti orang banyak dan percaya bahwa cinta itu menyakitkan, but this is not true. Kenapa? Cinta tidak menyakitimu. Seseorang yang tidak tahu bagaimana mencintai yang menyakiti. Seseorang yang tidak tahu, ya, tidak tahu how to love. A person that doesn't know how to love. Seseorang yang tidak tahu mencintai, orang itu yang tidak tahu cinta, itulah yang menyakiti kita. Jadi jangan sampai Anda terpelintir. Don't get it twisted. Don't get it twisted. Kenapa? Dalam realitasnya, penulis ini katakan, dalam realitasnya, bahwa kasih yang sejati itu, kasih yang sejati itu akan menutup segala apa? Masalah. Menutup segala masalah. Ya. In reality, love is the only thing in this world that covers up all pain and makes someone feel wonderful again. Bayangkan dia bicara tentang hal tersebut. Kalau saya pikir mungkin dia orang yang penulis artikel ini mungkin pernah membaca tentunya 1 Korintus 13 ayat 4-7 ya, bahwa kasih itu sabar, bukan main hajar menghajar ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Jangan bilang saya membunuh istri saya atau suami saya karena saya cemburu, karena saya mencintai. No, love doesn't envy. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Pendeta, suami saya marah-marah karena dia mengasihi saya. No, that is not true. Itu nggak benar itu ya. Kasih tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu ada ekspresinya. Ekspresi daripada kasih bukan Anda menghajar pasangan Anda. Bukan. Anda melakukan yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Coba kita lihat saja. Waktu pacaran gimana sih kita? Ya, waktu pacaran, ya kalau dari pacaran saja udah hajar menghajar, jangan kawin, saudara ya. Terus terang. Tapi pada umumnya, bagaimana perasaan kita pada saat kita memiliki perasaan kasih yang kita manifestasikan, kita ingin melakukan yang terbaik. Ya, kita ingin melakukan yang terbaik. Pada saat, contoh saja, perasaan kasih di Alkitab itu, pada saat pertama dibicarakan kata kasih, itu tertulis di kitab Kejadian 22, bercerita tentang Abraham yang mengasihi Ishak anaknya. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengasihi anaknya? Pada saat saya menggendong anak saya yang pertama, saudara ya. Pada saat saya menggendong anak saya, perasaan kasih saya itu begitu hebat ya. Pada saat itu ya. Tentu saya sampai saat ini ya, dengan kata lain ya. Kalau Anda mengasihi anak Anda, apa yang Anda ingin lakukan? Tentu saja, kadang-kadang kita harus disiplin mereka ya. Kita dapat disiplin, tapi perasaan kasih itu menyebabkan saya akan berkata kalau apa yang terjadi kepada putra saya atau putri saya, kalau mereka sakit, mereka perlu ginjal saya, ambil ginjal saya, saudara. Kita rela untuk memberikan apa saja. Kita rela untuk melakukan apa saja untuk orang yang kita kasihi. Itu adalah ekspresi daripada kasih. Kasih yang harus dapat diekspresikan bukan dengan tindakan menyakiti,
tapi membuat orang yang kita kasih itu dapat apa? Memiliki kelengkapan hidup. Dan Yohanes 10 ayat 10, bagaimana Yesus datang dalam kasihnya untuk memberikan kehidupan yang sempurna bagi saudara dan saya. Bukan untuk menyakiti kita. Yesus datang bukan untuk menyakiti kita. Satu Broadway play yang judul musical Broadway, nama playnya itu atau drama Broadway itu namanya Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof. Ini adalah satu kisah bagaimana orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi sebelum revolusi di Rusia, sebelum Rusia itu menjadi komunis ya. Jadi ini filmnya ya, bukan film, ini adalah satu drama di Broadway. Jadi ada seorang pemeran utama dalam drama tersebut, Broadway drama tersebut yang bernama Tevye. Ya, Tevye ini dia bertanya kepada istrinya yang sudah menikah dengan dia 25 tahun. Nama istrinya itu Golde ya. Dia tanya kepada istrinya, "Mama atau Golde, do you really love me? Apakah engkau mencintai saya?" Mungkin saat zaman-zaman dahulu jarang sekali suami istri itu berbicara, "Oh, I love you," mungkin jarang ya. Tapi ini yang ditanyakan. Si Tevye ini ask Golde whether she loves him after a quarter century of marriage. Lalu apa ini jawaban daripada Golde? Ini jawaban dari Fiddler on the Roof. Dia katakan apa? "For 25 years I've washed your clothes, cooked you meals, cleaned the house, given you children, milk your cow." 25 tahun saya telah mencuci bajumu, saya telah mempersiapkan makanan untuk engkau, membersihkan rumah untuk engkau, memberikan keturunan kepadamu, anak-anak kepadamu, telah milking the cow ya, untuk dapat minyak, dapat susu dari sapimu ya, dengan kata lain ya. Memerah susu dari sapimu. Lalu kemudian sekarang Golde yang bertanya kepada Tevye, "If that is not love, then what is?" Dia katakan, kalau itu bukan ekspresi atau manifestasi dari kasih, apa artinya? Dengan kata lain, tentu saja, ada orang yang berbakti kepada keluarganya, ada istri-istri mungkin yang masak dan membersihkan rumah, tapi dia tidak mencintai suaminya. Ya, dia mungkin dalam masalah dalam rumah tangga mereka dia tidak mencintai, tapi dia tetap melakukan. Jadi tentu saja ada orang yang melakukan tugas-tugas kegiatan untuk dalam keluarganya, suami yang berbakti kepada keluarga, walaupun tanpa dilandasi cinta. Demikian juga sebaliknya, itu dapat saja terjadi. Tetapi poinnya adalah, kalau Anda betul-betul mencintai seseorang, Anda tidak pukul-pukul orang tersebut, bukan? Harus ada ekspresi cinta yang kita apa? Yang kita buat. Cinta yang kita buat. Nah inilah ya, kenapa kita harus membahas tentang Allah yang mengekspresikan cintanya kepada kita melalui alam yang masih kita lihat. Kenapa? Karena seringkali kita mencoba untuk menjawab pertanyaan kenapa ada penderitaan, kenapa ada kejahatan di dalam dunia ini. Dan kemudian kita melihat Allah sebagai penyebab. Kita pikir kalau Allah ini cinta adanya, kenapa dia membiarkan saya ini menderita dan lain sebagainya. Coba kita lihat, adakah jawaban yang memuaskan, baik ditulis oleh filsuf-filsuf dunia, adakah jawaban yang memuaskan tentang kenapa adanya kejahatan? Di dalam Alkitab sekalipun, adakah Allah tulis dengan secara sistematis? Allah tulis kenapa ini kejahatan dan lain sebagainya. Saya tidak melihat Allah menjawab secara langsung, secara logik, secara lengkap. Tidak ada. Saudara-saudara, tidak ada. Kenapa? Kalau ada jawaban lengkap dari Tuhan, maka banyak orang sudah tidak perlu lagi bertanya kenapa ada kejahatan dalam dunia ini. Ya, kenapa? Karena mungkin kita sebagai manusia yang berdosa tidak sanggup memahami jawaban terhadap kenapa ada kejahatan, kenapa ada evil, kejahatan yang masalah dalam dunia ini. Ya. Kalau Allah mau menjelaskan dengan kata-kata, Allah harus menjelaskan dengan kata-kata. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memahaminya. Jadi apa bahasa yang dapat Allah berikan untuk menjawab tuduhan kepada Dia bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kejam, yang membiarkan dosa, yang tidak melihat penderitaan kita sebagai manusia? Apa kira-kira jawaban Allah? Jawaban Dia adalah melalui tindakan-tindakan kasih-Nya. Bagaimana kita bisa mempelajari hal tersebut? Karena itulah
pada saat kita berbicara tentang misteri daripada penderitaan, the mystery of suffering, mari kita lihat orang yang paling menderita selain Yesus Kristus mungkin ya. Selain Yesus Kristus, orang yang paling menderita di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah orang yang saya sering ulang-ulangi ya. Ayub ya. Ayub sangat menderita dia. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan kekayaannya, kehilangan kesehatannya, menderita. Padahal dia orang yang benar. Padahal dia orang yang menurut Tuhan. Seharusnya dia diberkati. Tetapi kenapa dia menderita? Tidak heran, kita sudah pernah mempelajari bagaimana dia bertanya kepada Tuhan ya dalam Ayub 23 3-6. Dalam penderitaannya. Semoga aku tahu mendapatkan Allah ya. Aku boleh datang ke tempat ia tinggal, tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui. Kita semua seperti Ayub ingin mengetahui. Tuhan, jawab dong kenapa anak saya harus meninggal. Tuhan, jawab kenapa istri, suami saya harus engkau ambil. Seakan-akan Allah yang senang melihat kematian. Allah yang senang ambil kita punya orang-orang yang kita kasih. Allah senang melihat saudara dan saya menderita. Itulah ya, kita ingin tahu kenapa. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Tapi coba kita lihat. Apa kira-kira kemudian yang menyebabkan Ayub, kalau Anda membaca buku Ayub, yang menyebabkan Ayub kemudian dapat apa? Sadar. Dan apa? Berbalik dengan kata sadar atau apa ya? Kembali memiliki iman yang lebih semakin teguh. Apakah karena Allah memaparkan dengan kata-kata Allah jawaban terhadap pertanyaan filosofi, filsafat ya tentang kenapa ini dan itu? Bukan. Ya. Yang kata-kata yang Allah keluarkan adalah kata-kata yang membawa kita umat manusia melihat ekspresi kasih Allah. Bukan teologi tentang kenapa adanya penderitaan, kenapa adanya kejahatan dan lain sebagainya. Kenapa Allah seakan-akan membiarkan? Tidak. Justru dia ingin membawa Ayub dan saudara dan saya melihat pernyataan-pernyataan, ekspresi demi ekspresi kasih Allah. Apa yang dia katakan pada saat dia menjawab Ayub? Ada beberapa poin, ada begitu banyak poin ya. Dia katakan, di manakah engkau? Ayub ya, di manakah engkau Ayub? Dalam Ayub 38 ayat 4-5. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Where were you when I laid the earth foundation? Begitu hebat dunia kita ini. Ya, berputar pada porosnya. Tidak jauh, tidak terlalu dekat dengan matahari yang akan menghanguskan kita dan lain sebagainya. Sempurna sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Keberadaan kita dalam bumi ini Allah telah buat sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita berbumi, kita bergeser sedikit saja jauh dari matahari, beku kita. Atau dekat sedikit ya ke matahari, hangus kita. Dalam kasihnya Allah memberikan bumi yang terbaik bagi saudara dan saya. Bukan hanya bumi kita, apalagi. Dalam Ayub 39 ayat 2. Ayub 39 ayat 2. Bahasa Indonesianya ayat 39 ayat 2, bahasa Inggrisnya Ayub 38 ayat 41. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan tentang binatang-binatang, burung-burung yang diciptakan. Siapakah? Ini dia. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Dengan kata lain, Tuhan katakan siapa yang memberi makanan kepada burung-burung? Siapa yang memberikan makanan? Ekspresi kasih Allah bukan hanya kepada Ayub, burung saja Allah perhatikan. Apa yang dia mau makan. Ya. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang menghidupkan, saudara. Bukan kasih yang mematikan. Berikutnya. Ayub 39 ayat 4-5. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya? Tuhan tahu penderitaan kambing gunung. Waktu dia mau hendak melahirkan, Tuhan tahu menghitung sampai kapan waktu yang tepat bagi kambing gunung untuk melahirkan. Apakah Tuhan tidak mengetahui penderitaan Ayub atau penderitaan saudara dan saya? Tuhan tahu semua. Tuhan mengetahui. Dari kasih Allah itulah dia ingin menyatakan. Gantinya
kita mencoba untuk melihat pernyataan ayat demi ayat tentang Allah yang kenapa sampai untuk menjawab kenapa adanya kejahatan, Allah menjawab, yang aku berikan bukan kejahatan, kebaikan. Yang aku berikan adalah kehidupan, bukan kematian. Bukan kematian. Itulah sebabnya setelah Allah jawab, kemudian Ayub berkata apa dalam Ayub 42 ayat 1-2 dan ayat 5-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan. Ya, I know that you can do all things. Bukan berkata-kata, I know that you can say all things. Bukan, aku tahu bahwa engkau sanggup berbicara tentang segala sesuatu. Allah nggak mau hanya berbicara, saudara. Allah nggak mau ngomong doang. Kenapa? Kalau Allah harus berbicara untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kita tentang penderitaan, kita pertama-tama nggak akan mengerti bahasanya. Nggak mengerti mungkin kita. Tapi bahasa yang dapat kita lihat, itu adalah bahasa yang kita mengerti. Saya mungkin tidak sering mengucapkan I love you kepada istri saya. Tapi tindakan-tindakan kasih saya, itu dapat menjadi lebih daripada orang yang menghambur-hamburkan mungkin kata I love you. Tentu saja kita perlu mengatakan I love you pada pasangan kita ya. Tetapi tunjukkan apa yang dapat Anda lakukan dengan I love you tersebut ya. Jadi itulah sebabnya Ayub katakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan ayat 5 dikatakan apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dia ingin mendengar jawaban Tuhan. Dia ingin mendengar perkataan Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi Tuhan tidak memberikan perkataan untuk menjawab. Tuhan membawa Ayub untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ekspresi kasih Tuhan. Dan itulah sebabnya mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab apa yang kau telah perbuat dengan kata lainnya. Dan ayat 6. Oleh sebab itu aku akan mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Allah tidak hanya ngomong doang dengan kata lain. Dia ingin melakukan. Dia ingin melakukan untuk menjawab pertanyaan Anda. Tuhan, tega kamu Tuhan. Kenapa saya ini harus memiliki anggota keluarga yang harus meninggal? Tega kamu Tuhan. Kamu jahat Tuhan. Gantinya dia menjawab dengan kata-kata yang mungkin tidak akan dapat kita mengerti. Tuhan katakan, aku tahu penderitaanmu. Itulah sebabnya aku mengirimkan anakku yang tunggal, supaya Anda dapat bertemu kembali dengan anak yang Anda kasih yang telah beristirahat, bertemu kembali dengan suami, dengan istri, dengan orang tua yang Anda kasih, yang saat ini oleh sebab dosa harus menanggung akibat-akibat dosa. Dan apa yang Tuhan lakukan pada saat dia memberikan hal tersebut? Dia bukan berbicara, tapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Allah adalah kasih. Dan kasih Allah itu dia lakukan dengan apa? Tindakannya. Roma 5:8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia bukan tetapi Allah menyatakan berbicara tentang kasih, tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Marilah kita gantinya mencoba untuk mencari jawaban-jawaban. Tentu saja kita dapat mempelajari. Itulah sebabnya pelajaran kita akan mencoba untuk menjawab, membuka mata kita, melihat apa firman Tuhan tentang jawaban, tentang penderitaan dan lain sebagainya. Tapi selain itu, mari kita membuka mata kita seperti Ayub dan melihat bahwa Allah yang kita kasihi telah mengekspresikan kasih-Nya bahkan dengan memberikan anak yang tunggal mati supaya saudara dan saya pada suatu saat melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam dunia ini betul menyakitkan oleh sebab dosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, kita akan masuk dalam kerajaan-Nya untuk hidup dengan kesukaan selama-lamanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik.
Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya? Tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.